Oke, yang satu. Bukannya 30. Di sini dia. Masih sedikit ya yang gabung. Yang lainnya pada kemana nih? Sudah bisa kita mulai atau masih harus menunggu nih? Nunggu teman-teman. Bismillah, saya rasa sudah cukup ya. Sudah ada 20 peserta.
sudah bisa kita mulai ya. Baik, Bu. Iya. Saya tes dulu, ini suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Bisa dengar, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. ya? Iya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Setelah pekan kemarin kita libur, kemudian tadi pagi qadarullah saya ada keperluan sehingga saya tidak bisa masuk kelas. Siang ini kita akan melanjutkan materi manajemen lembaga keuangan syariah. Ini jam yang paling rawan bagi saya karena kalian habis makan siang, mungkin bagi yang tidak puasa atau mungkin yang puasa tidak makan siang misalkan, tetapi ini waktunya tidur siang. Saya nggak tahu ya, tinggal tawakal aja sama Allah, semoga saya tidak ditinggal tidur. Nah, ini jamnya agak rawan. Tadi saya berpikir, waduh ini saya ganti ke jam 1, bakalan ditinggal apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ditinggal. Baik, hari ini saya berada di kantor saya di Jalan Ibu Ruswo nomor 41 sampai 43. Nanti kalau saudara main ke Malioboro, ke alun-alun utara, nanti ke sebelah timur itu ada kantor BMT UMY. Nah, itu kantor saya tiap hari saya ngantor di sana, sesekali ke kampus gitu ya. Cuman home base-nya ya di sini. Sehingga saya buka background virtualnya sengaja biar kalian tahu saya berada di mana gitu. Ini di ruangan saya di kantor BMT ya. Bu, mohon maaf baterai saya tinggal 1% dan sedang di luar. Maaf nanti kalau keluar. Oke. Ya, segera keluar kemana nih? Berarti belum sampai ke rumah ya, Mas Rizal. Ya, silakan segera gabung ya. Baik, tadi diminta sama dari fakultas, saudara silahkan untuk presensi di My Class. Sudah ya, sudah presensi semua di My Class? Mbak Bu, saya nggak bisa ya? Nggak bisa apa, Mas? Presensi. Oh, nggak bisa presensi di My Class? Iya Bu, di pertemuan 6 kan Bu? Gimana? Di pertemuan yang ke-6 kan? Yang ke-6 apa ke-5 ya? Oh gitu. Coba nanti konfirmasi Coba nanti konfirmasi ke Mbak Dewanti ya untuk yang tidak bisa presensi. Baik. On cam sih. Gimana Mbak Esa? Mbak Esa mau bicara? Nggak jadi, Bu. Mohon maaf. Oh iya, baik. Ya, sepertinya kita sudah bisa pertemuan offline ya. Bagaimana, Bu? Kita sudah bisa pertemuan offline. Bisa, Bu. Bisa ya? Atau nanti setelah mid semester ya kita pertemuan offline-nya ya? Iya, Bu, boleh. Iya, atau pas nanti perhitungan-perhitungan ya, pas ngitung bagi hasil simpanan, bagi hasil pembiayaan kita offline. Karena kalau online agak kesulitan nih nulis-nulis rumus dan nulis-nulis ininya ya. Kita pas hitung-hitung pakai offline aja ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, karena hari ini belum ngitung-ngitung, saya masih memberikan secara ceramah ya. Ya, hari ini saya akan lanjutkan untuk materi produk-produk pembiayaan di Bank Syariah.
kemarin kita sudah membahas tentang produk-produk simpanan ya, funding. Produk funding di bank syariah ada dengan akad wadiah, ada dengan akad mudorobah atau kerjasama, dan ada dengan akad qard ya, pinjaman. Jadi wadiah, mudorobah, dan qard. Nah, ini yang untuk produk funding. Lalu untuk produk lendingnya apa aja di bank syariah? Nah, saya share screen dulu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya, biar saya nggak ditinggal tidur. Nih khawatirnya pada di kos-kosan tidur deh. Baik, Bu. Baik, ini namanya penyaluran dana atau akad pembiayaan di bank syariah. Ada berbagai jenis akad pembiayaan di bank syariah. Ada 3 ya, ada jenis jual beli, yang kedua bagi hasil atau bagi untung ya, dan yang ketiga sewa. Nah, oke. Akad pembiayaan di bank syariah itu ada berapa jenis gitu ya. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya menjelaskan yang sering dilakukan di bank syariah. Ada akad jual beli, bagi hasil, dan sewa ya, bagi hasil atau bagi untung dan sewa. Nah, akad jual beli itu yang pertama ada murabahah, salam, dan istisna. Nanti akan kita bahas apa itu murabahah, apa itu akad salam, dan apa itu akad istisna ya. Jadi kembali lagi untuk akad jual beli itu untuk akad jual beli jenisnya ada murabahah, salam, dan istisna. Tuh. Lalu kemudian akad jual beli itu adalah jual beli di mana penjualnya adalah bank dan pembelinya adalah nasabah. Ya. Penjualnya adalah bank, pembelinya adalah nasabah. Kemudian harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di awal. Nah, ini bedanya. Ibu, apa bedanya bank syariah dengan bank konven untuk akad jual beli? Pertama, di bank syariah kembali lagi bahwa ketika kita ingin terhindar dari riba, maka kita harus menjalankan transaksi secara real. Ya, ketika akad jual beli, ya akadnya transaksi real. Ada penjual, ada pembeli. Penjual apa? Penjual barang, ya pembeli barang. Ketika bank ini sebagai penjual barang, maka bank harus memiliki barang itu terlebih dahulu. Ya, bank harus memiliki barang terlebih dahulu. Lalu nasabah itu sebagai pembeli ya, dia membeli barang itu ke bank, bukan ke dealer atau ke supplier, tetapi nasabah membeli barang itu ke bank. Nah, perbedaan yang kedua dengan bank konven adalah keuntungan itu ditetapkan di awal. Itu keuntungan ditetapkan di awal. Lewat apa, Bu? Keuntungan ditetapkan di awal. Keuntungan ditetapkan di awal lewat harga belinya. Harga jualnya. Jadi, misalkan saudara mau beli laptop nih kalau mahasiswa ya, atau motor. Beli laptop, kemudian dalam akad murabahah si bank wajib menyebutkan berapa harga perolehan atau berapa harga pulaan, kemudian dan berapa keuntungan yang diambil. Nah, misalkan harga perolehan laptop ini 10 juta, lalu bank bilang, nanti keuntungan saya 2 juta, maka harga jualnya adalah 12 juta. Nah, ini perbedaan dengan bank konven. Kalau di bank konven tidak ada menyebutkan keuntungannya berapa, tetapi yang disebutkan adalah persentase. Mereka hanya bilang, ini laptop harganya 10 juta, nanti saya jual ke saudara, bunganya per bulan anggaplah 1% gitu ya, atau bunganya anggaplah 0,4%. Jadi dia tidak menyebutkan keuntungan, sehingga keuntungan tuh di silent ya, hanya kalau istilahnya itu hanya bank dan Allah yang tahu gitu. Nah, kalau di bank syariah ketika akad jual beli
murabahah gitu ya, keuntungan harus ditetapkan di awal. Jadi nasabah itu tahu bahwa oh laptopnya harganya 12 juta. Diangsur selama 1 tahun berarti per bulannya adalah 1 juta. Nah, kemudian ketentuan yang kedua kembali lagi bahwa tidak boleh ada denda. Nah, di bank syariah ketika nasabah itu terlambat pembayaran angsuran, baik itu terlambat hari, terlambat minggu, terlambat bulan, dia tidak boleh meminta denda, tidak boleh menetapkan denda. Kenapa? Karena denda adalah bagian dari tambahan dari pokok hutang. Karena tadi sudah disepakati hutangnya adalah 12 juta gitu ya. 12 juta itu hutangnya. Kalau lalu kemudian diangsur selama 1 tahun angsurannya per bulan ada 1 juta, tapi kemudian saudara misalkan mundur bayarnya yang seharusnya tanggal 10 tapi bayarnya tanggal 20, kemudian ada denda, anggaplah misalkan 100.000, maka yang 100.000 itu adalah riba. Gitu. Jadi di bank syariah tidak boleh meminta denda gitu, denda keterlambatan. Karena itu adalah bagian dari riba. Walaupun fatwa DSN ada ya. DSN memperbolehkan meminta denda dan denda itu dimasukkan ke dana JIS ya, dana sosial. Tetapi ketentuan denda ini diminta ketika si nasabah melakukan kelalaian gitu, kelalaian dalam membayar angsuran. Nah, artinya dia secara kemampuan dia mampu, tapi dia tidak tertib pembayarannya. Nah, itu dibolehkan meminta denda. Hanya saja bagi nasabah yang ternyata tidak mampu, betul-betul tidak mampu saat itu, maka kita tidak boleh meminta denda keterlambatan. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalkan sebelum terjadi akad untuk melihat gambaran gitu ya, berapa sih angsurannya kalau mau beli laptop 10 juta, lalu diangsur selama setahun, kira-kira angsurannya berapa gitu. Itu boleh si bank memberitahu, memberi informasi, istilahnya hanya sebatas ilustrasi gitu ya. Ilustrasi pembayaran angsuran. Contoh misalkan mau KPR gitu. KPR selama 10 tahun. Kira-kira per bulan berapa? Nah, bank itu boleh menyebutkan 10 tahun sekian angsurannya, 5 tahun sekian, 3 tahun sekian. Tapi itu hanya sebatas ilustrasi. Ilustrasi itu hanya sebagai gambaran. Nah, yang sudah mengikat dan tidak bisa berubah itu ketika sudah terjadinya akad. Kemudian aturan yang berikutnya dalam akad murabahah itu uang muka atau DP. Uang muka atau DP itu diberikan nasabah kepada bank, bukan diberikan nasabah kepada dealer atau supplier atau pemborong. Kenapa? Karena bank harus memiliki barang terlebih dahulu. Jadi karena apa? Karena ada larangan dalam hadis Rasulullah tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Jadi bank itu ketika barang itu belum dimiliki, bank tidak boleh mengambil keuntungan. Ketika barang itu belum dimiliki, bank tidak boleh menjual barang tersebut. Skemanya bagaimana sih, Bu? Nah, ini karena akad murabahah ini akad yang paling sering dipakai di bank syariah, saya akan share tentang skemanya ya. Yang paling banyak dipakai itu ya akad murabahah ini. Sebentar, saya izin nge-share link yang lain. Saya tunjukkan skema akad murabahah. Tunggu dulu ya.
Sebentar. Saya carikan skemanya yang bisa lebih memudahkan saudara memahami seperti apa sih skema akad murabahah di bank syariah gitu. Saya ini karena ini menjadi poin yang terpenting ya bagi saudara, karena ini lebih banyak dipraktekkan di bank-bank syariah untuk akad murabahah. Akad murabahah ini menjadi akad yang paling sering dipakai di bank-bank syariah karena ini lebih memudahkan untuk dijalankan. Sebentar, saya punya file tapi tadi lupa belum dideketin. Tunggu dulu ya. Oke, sudah ketemu. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Baik. Ini akan menjadi akad yang paling sering akan digunakan oleh bank syariah ya di transaksi pembiayaan. Sebentar. Oke, ini akadnya namanya akad murabahah. Ini skema akad murabahah. Mohon untuk diperhatikan slide-nya ya. Saudara yang lagi di jalan atau sedang tidak di depan laptop, mungkin bisa lihat dulu layar dulu ya. Nah, skemanya adalah kembali bahwa bank itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Kenapa? Karena terdapat larangan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Kembali lagi bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan dengan akad jual beli ya, jual beli barang. Karena ada jual beli jasa, ada jual beli barang yang belum ada jenisnya atau ada bentuknya. Nah, kalau murabahah adalah akad jual beli barang yang memang sudah ada barangnya. Ya, yang sudah tersedia, ya sudah diproduksi barangnya. Jadi untuk beli motor, beli mobil, beli rumah yang sudah jadi ya. Kalau rumah yang belum jadi beda lagi akadnya. Nah, ketentuannya bagaimana? Ketentuannya adalah barang-barang tersebut, barang-barang ini ya dimiliki terlebih dahulu oleh bank. Caranya mitra atau nasabah datangnya ke bank gitu ya. Datangnya ke bank menyampaikan kebutuhan. Contoh saya tadi adalah menyampaikan kebutuhannya untuk membeli laptop, gitu ya, membeli laptop. Memiliki kebutuhan untuk membeli laptop, lalu kemudian bank atau BMT gitu melakukan verifikasi dulu. Verifikasi dulu terhadap pengajuannya mitra. Kira-kira layak atau enggak? Gitu ya. Ini harusnya nomor 3 di sini, nomor 4 di sini. Ini kebalik. Bank melakukan verifikasi dulu karena dia mau mengajukan kredit layak atau tidak. Ketika sudah layak, oh iya ini layak untuk dibiayain, ada kemampuan untuk pembayaran angsurannya dan sebagainya.
Lalu kemudian kewajiban bank adalah membeli kebutuhan tersebut, kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah itu ke supplier, ya, atau ke penyedia barang. Membeli ke supplier dengan cara tunai, gitu. Dan kemudian supplier menyerahkan barang ini ke bank, ya, barang ini ke bank. Lalu kemudian setelah bank memiliki barang tersebut, maka dijuallah kepada mitra. Nah, kemudian ketentuannya adalah karena bank itu harus memiliki barang terlebih dahulu, maka ketika mitra memberikan DP, DP itu harus diserahkannya ke bank, bukan ke supplier. Ya. Kenapa nggak boleh ke supplier? Karena kalau ke supplier berarti bank hanya menalangi atau membayar kekurangan, berarti membayar hutangnya si nasabah. Nah, kembali lagi ketika bayar hutang, bank tidak boleh meminta tambahan, karena kalau ada tambahan dalam hutang piutang adalah riba. Jadi harus sampai sedetail itu menjalankannya. Ya, sehingga perlu ditegaskan, pertanyaannya adalah, Bu, ketika bank syariah tidak menjalankan transaksi real, dia sudah menjalankan transaksi yang syariah atau tidak? Ya, tentu saja jawabannya ya belum, gitu ya. Dia belum menjalankan transaksi yang benar. Berarti dia pendapatannya riba. Iya, untuk akad itu mereka mendapatkan pendapatan yang riba karena tidak menjalankan transaksi murabahah yang seharusnya dijalankan. Tuh, jalankannya gimana? Ya, bank itu harus sebagai penyedia barang. Bank harus memiliki barang terlebih dahulu. Ya. Sehingga ketika bank itu sudah dikuasai ketika bank itu sudah memiliki barang tersebut, maka dia berhak untuk menjualnya ke nasabah. Seperti itu. Ini untuk akad murabahah, ya, atau jual beli. Nah, ini saya membuatkan kesimpulannya. Penjual itu membeli sendiri barang yang diperoleh oleh mitra. Jadi harus BMT atau bank, ya. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada mitra dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Barang itu barang yang tidak diharamkan oleh syariat. Nah, di lembaga keuangan syariah, barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat itu tidak boleh dilayani. Contoh misalnya, keris, gitu ya, keris pusaka. Lalu kalau di kami patung itu nggak boleh. Lalu kemudian barang-barang yang dimistiskan. Barang-barang yang dimistiskan tuh misalkan batu, ya, batu tetapi nilainya yang nggak rasional karena misalkan mengandung kekuatan. Nah, lalu kalau di kami juga kami tidak membiayai lukisan, ya, lukisan benda makhluk hidup itu tidak kami biayai. Pelukis yang melukis lukisan makhluk hidup tidak kami biayai. Lalu patung, ya, tadi udah ya. Jadi kami tidak membiayai patung, keris, kemudian benda-benda pusaka yang dimistiskan, kemudian lukisan, itu tidak kita biayai karena itu tidak sesuai dengan kaidah syar'i. Apalagi miras, ya, jelas tidak mungkin kita biayain gitu. Nah, ini tentang barang yang diperjualbelikan. Jadi harus sesuai dengan kaidah syariat. Kemudian harga beli BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada mitra berikut biaya yang diperlukan. Contoh misalnya, BMT harus jujur menyebutkan harga perolehan. Nah, kembali ke skema ini kan supplier BMT membeli ke supplier, ya. Kewajibannya, ini bank itu nggak boleh bohong. Kalau supplier memberikan potongan, memberikan diskon, atau memberikan hadiah, itu miliknya anggota, bukan miliknya bank. Jadi segala hadiah, segala diskon, segala potongan itu miliknya bank. Miliknya anggota atau miliknya nasabah. Nah, dalam transaksi murabahah, bank harus menyebutkan harga perolehan yang real. Contoh misalkan, laptop tadi ternyata harga di brosur itu 10.200.000 misalnya, ya. Terus dinego, ditawar, diberi harga menjadi 10 juta.
Nah, maka harga perolehannya BMT bukan 10.200.000, tetapi 10 juta setelah mendapatkan diskon atau potongan. Lalu ternyata si supplier itu ngasih, oke deh ini saya ada bonus flash disk misal. Ada bonus flash disk. Ya, flash disk itu bukan miliknya bank ya. Flash disk itu miliknya anggota atau nasabah. Nah, hal itu kami lakukan dulu sering banget tuh ketika dulu pernah ada pembelian laptop di bulan Ramadan, ternyata suppliernya memberikan bonus parcel. Ya udah, mahasiswanya dapat parcel gitu, karena itu bukan miliknya kami. Jadi BMT nggak berani ngambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, jadi ketentuannya tadi apapun diskon atau potongan yang diberikan oleh supplier itu bukan miliknya bank, tetapi miliknya nasabah. Dan BMT wajib secara jujur menyebutkan harga pokok barang. Jadi kalau beli mobil, kalau beli laptop mungkin kelihatan ya harganya ya masih kecil. Tapi kalau beli mobil, beli motor, beli rumah itu kan nego lalu ada cashback gitu istilahnya ya, ada cashback. Nah, cashback itu bukan miliknya bank. Cashback itu miliknya anggota. Gitu. Lalu kemudian BMT pada saat akad atau bank itu menyebutkan keuntungan. Dan ini wajib ya, wajib dalam akad murabahah. Contohnya apa tadi? Bank itu menyebutkan harga perolehannya adalah 10 juta. Lalu kemudian keuntungannya selama 1 tahun adalah 2 juta. Jadi harga jualnya 10 juta ditambah 2 juta. Menjadi 12 juta. Yang 12 juta itu namanya apa? Namanya harga jual. Nah, harga jual BMT kepada nasabah atau harga jual bank kepada nasabah adalah 12 juta. Laptop ini harga jualnya adalah 12 juta. Dicicil selama setahun, berarti per bulannya 1 juta. Ya, per bulan 1 juta. Pertanyaannya, Bu, angka 2 juta dari mana? Gitu. Kok langsung menyebut angka 2 juta? Itu yang disebut dengan margin ya. Angka 2 juta tadi itu adalah margin. Margin atau keuntungan. Margin atau keuntungan bank. Dari mana menentukan 2 jutanya? Kok bank bisa dengan mudah menyebutkan marginnya adalah 2 juta? Nah, untuk menjawab angka 2 juta itu nanti di pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara menentukan margin. Ya, bagaimana cara menghitung atau menentukan margin. Nanti kita akan bahas itu. Hari ini kita menjelaskan tentang skema akad murabahah atau akad jual beli barang ya. Akad jual beli barang. Syukur-syukur nanti rumpun jual beli di akad pembiayaan sudah selesai semua. Oke. Nah, lalu kemudian jaminan. Jaminan dan dalam akad murabahah boleh memberikan jaminan surat berharga yang lain atau memberikan jaminan barang yang yang diperjualbelikan. Contoh misalkan membeli motor ya jaminannya boleh BPKB motor itu sendiri. Gitu ya. Kemudian tadi diskon sudah saya sampaikan bahwa potongan atau diskon yang diberikan oleh oleh supplier itu bukan milik bank, tapi miliknya anggota. Tuh. Oke ya, saya rasa ini murabahah sangat jelas. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini di depan kantor kami. Jadi yang diserah terimakan tuh motornya, mobilnya, ini mobil, ini motor ya. Bukan uang. Ya, bukan uang. Nah, ini kalau di kampus yang diserahkan ya laptopnya, gadgetnya, atau pembiayaan SPP ya kwitansinya yang diberikan. Kalau pembiayaan SPP itu nanti masuknya ke jual beli jasa ya. Ini kita fokus ke jual beli barang dulu. Akad jual beli barang namanya murabahah gitu. Ya berarti yang diserahkan barangnya. Ini yang untuk ini ya, prakteknya harus seperti ini. Harus barang dimiliki oleh bank terlebih dahulu. Baik, untuk akad murabahah siapa yang mau berdiskusi silahkan. Saya sambil minum ya. Silakan saya buka forum diskusi.
Ada yang mau diskusi untuk akad murabahah? Ini akad yang paling sering dilakukan oleh bank syariah. Silakan Mas Rizwan. Sepertinya mau bertanya atau mau diskusi Mas Rizwan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya. Biar nggak ngantuk. Ya. Saya ulang bahwa dalam akad pembiayaan itu ada beberapa jenis akad. Ada akad jual beli, ada akad kerjasama atau bagi hasil, ada akad jasa ya. Nah, dalam akad jual beli ini jenisnya ada akad murabahah, akad istisna, dan akad akad ijaroh ya. Murabahah, istisna dan ijaroh. Kita sekarang bahas akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang. Ya, akad ijaroh adalah akad jual beli jasa. Akad istisna, akad jual beli barang yang belum ada barangnya. Jadi harus dipesan ya. Akad jual beli pemesanan gitu ya, pemesanan sesuatu barang. Nah, sekarang akad murabahah. Saya mau nanya, untuk akad murabahah adalah akad jual beli barang. Pertanyaannya, kapan DP diberikan oleh nasabah kepada bank? Kapan DP atau down payment atau uang muka dari nasabah diberikan kepada bank? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Oh, baik. DP atau down payment atau uang muka diberikan oleh nasabah kepada bank pada saat terjadinya akad serah terima. Nah, ini akad serah terimanya. Ya, akad serah terimanya seperti ini. Nah, disinilah kemudian DP atau down payment-nya diberikan. Jadi bukan pada saat pengajuan pertama gitu ya. Nah, misalnya pada saat ini poin 1 ini belum ya. Poin 1 ini belum. Jadi pas serah terima barang poin 5. Karena apa? Karena ketika pada saat akad berarti bank telah memiliki barang terlebih dahulu. Jadi barang sudah dimiliki, harganya sudah diketahui, baru kemudian DP diminta. Gitu. Ya, jadi DP-nya diberikan atau diserahkan pada saat serah terima barang. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk akad yang berikutnya.
Ini ya skemanya, bahwa ya, nasabah memesan kepada bank, lalu bank membeli kepada supplier atau pihak ketiga, lalu kemudian kirim barangnya ke bank dulu. Ini saya coret aja. Sekarang akadnya akad. Ibu suaranya macet. Oh, suara saya. Suara saya nggak ada. Suara saya nggak ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Bu. Oh. Oke, sebentar. Ya, akad ijarah atau jual beli jasa atau sewa beli jasa ya. Akad ijarah adalah akad di mana bank selaku pemberi sewa dan nasabah selaku penyewa. Mujir dan mustajir. Jadi dalam jumhur ulama itu adalah kesepakatan banyak ulama gitu, bahwa bank harus memiliki barang yang akan disewa terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi jual beli barang murabahah. Nah, artinya bank itu memiliki barang yang akan dijual. Nah, sekarang kalau di akad ijarah, bank harus memiliki jasa yang akan dijual kepada atau yang akan disewakan kepada nasabahnya. Gitu. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya seperti sewa menyewa jasa pendidikan atau jual beli jasa pendidikan atau sewa ruko gitu atau sewa jasa jahit, jasa penjahit atau jasa-jasa yang lain yang sifatnya itu bisa diperjualbelikan ya. Skemanya bagaimana? Skemanya sama seperti murabahah tadi. Bank harus memiliki jasa yang akan dijual kepada nasabah. Maka bank terlebih dahulu membeli atau menyewa dari para penyewa pertama. Dari pemilik jasa yang pertama. Lalu kemudian setelah dimiliki, dikuasai, baru kemudian disewa kembali kepada nasabah. Contohnya apa? Contohnya pembayaran SPP yang sering kalian mungkin anak prodi sudah pernah menggunakan ini belum ya? Oh, saya belum share screen ya? Iya, Bu. Masya Allah. Ya, saya ngoceh dari tadi, ternyata belum ada materinya.
Ya, ini udah ya. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, jadi saya ulangi, sewa adalah pembiayaan berdasarkan akad ijaroh, menempatkan bank selaku pemberi sewa atau mujir dan nasabah selaku penyewa atau mustajir. Ya, sama seperti akad murabahah tadi, bahwa bank harus memiliki jasa yang akan disewa atau jasa yang akan dijual terlebih dahulu kepada nasabah. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya untuk sewa atau jual beli jasa pendidikan, ya, atau sewa jasa pendidikan. Nah, mahasiswa yang mau pembiayaan SPP, maka sebelumnya BMT kerjasama dulu dengan universitas selaku pemilik pendidikan itu. Kerjasama dulu menyampaikan bahwa BMT ingin menjual jasa pendidikan ini secara kredit kepada mahasiswa yang pada saat pembayaran SPP belum memiliki dana. Nah, ketika UMY sudah memperbolehkan, maka udah sah BMT memiliki BMT sudah sah bekerja sama dengan universitas untuk menjual jasa pendidikan secara kredit kepada mahasiswa. Sehingga kami BMT, khususnya BMT UMY ya, sudah bisa memberikan pembiayaan untuk SPP. Jadi SPP yang pada saat pembayaran SPP belum ada dananya, gitu. Silakan saudara bisa akses untuk pembiayaan SPP ke BMT UMY. Nah, begitu juga untuk konteks bank di dalam kasus yang lain. Contohnya misalkan bank mendapatkan nasabah yang mau pembiayaan, mau sewa ruko gitu. Anggaplah harga ruko itu 1 miliar. 1 miliar, kemudian bank harus menyewa ruko itu kepada si pemilik ruko dulu. Bank menyewa ke si pemilik ruko, lalu surat perjanjian sewa ini dimiliki oleh bank. Setelah dimiliki oleh bank, baru kemudian disewakan kembali kepada nasabah. Nah, sama seperti akad murabahah. Keuntungan atas jasa sewa ini disepakati di awal, diketahui. Jadi kalau tadi harga murabahah itu ininya urutannya harga perolehan, margin, harga jual gitu ya. Kecuali kalau ada DP, harga perolehan, margin, kemudian dikurangi DP baru harga jual. Nah, kalau di akad ijaroh, maka margin ini namanya menjadi ujroh. Ya, ujroh adalah jasa atau ujroh itu jasa ya, uang jasa atau ya jasa ya. Beda kalau margin adalah keuntungan. Kalau ujroh adalah jasa. Jadi harga sewanya sekian, ujrohnya sekian, maka total harga sewa yang harus diangsur. Nah, ujroh itu adalah fee atau jasa. Fee ya, fee. Apa ya? Fee itu bahasa Indonesianya apa? Fee kan bahasa Inggris ya, fee. Kalau bahasa Indonesianya bonus ya. Bonus ya. Nah, istilah-istilah ini saudara harus paham ya. Kalau di akad murabahah tadi namanya margin atau keuntungan. Kalau di akad ijaroh namanya ujroh ya atau fee. Ujroh atau fee. Nah, maka dalam akad ijaroh ketika bank itu sudah memiliki jasa yang akan disewa atau yang akan dijual ke nasabah, maka dia harus menjualnya dengan cara yang real ya, yang real di mana objek yang akan disewanya sudah dimiliki, lalu kemudian dijual ke nasabah beserta dengan ujrohnya, gitu. Jadi udah disepakati di awal terlebih dahulu ujrohnya, ujroh atau keuntungan atau bonus yang didapat oleh bank syariah tersebut. Tuh, oke ya, paham? Lalu berikutnya, oh nggak mau turun. Ya, ijaroh itu atau sewa jasa itu bisa jasa pendidikan, jasa kesehatan, sewa jasa ruko, dan sebagainya ya. Ini nggak usah aja, ada ijaroh manfaat, ijaroh ini, ijaroh amal.
Nah, bank membeli atau menyewa kepada pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga menyerahkan manfaat sewa itu kepada bank. Tadi kemudian bank menyewakan kembali kepada nasabah. Baru kemudian nasabah membayar angsuran kepada bank. Dan ini harus terjadi secara real ya, harus terjadi secara real. Jangan hanya sebatas kata-kata di dalam akad ya, tidak boleh. Harus terjadi secara real di lapangan. Oke, next. Oke, sebelum ke mudharabah saya lanjut ke istisna ya. Tadi kan ada 3 ya untuk akad jual belinya ada 3. Sekarang adalah istisna. Skema istisnanya bagaimana, Bu? Skema istisnanya adalah Oke, baik. Jual beli jenis akad jual beli yang ketiga adalah istisna atau jual beli pesanan. Ya, jual beli pesanan. Ibu, jual beli pesanan tuh apa ya? Jual beli pesanan itu adalah membeli barang yang speknya sudah ditentukan dulu di awal. Membeli barang yang speknya ditentukan dulu di awal. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan menjahit baju ya. Menjahit baju kan ukurannya, kemudian modelnya itu sudah disepakati dulu di awal antara nasabah dengan penjahit. Atau bangun rumah ya. Yang paling sering kami lakukan untuk akad istisna adalah bangun rumah. Jadi memesan akad pesanan ya. Akad istisna itu pesanan. Jadi memesan sesuatu yang speknya sudah ditentukan di awal. Gitu. Memesan yang speknya sudah ditentukan di awal. Bisa dipahami nggak ini? Kira-kira agak ini juga saya agak ragu. Saudara bisa menerima nggak maksud saya? Bisa, Bu. Oke. Baik. Mungkin penjelasannya ini ya. Nasabah memesan kepada bank untuk membangun rumah atau renovasi rumah dan nah ini dia, bank melakukan analisa kelayakan. Bank membuat RAB dan bank membangun sesuai permintaan mitra. Nah, jadi artinya banknya harus kerja. Jadi bukan uangnya yang kerja. Ya, dalam akad istisna, bank itu harus menjalankan program istisnanya atau permintaan istisnanya. Dengan cara apa? Kalau bangun rumah, berarti bank yang bangun rumahnya. Bukan hanya duitnya aja. Caranya gimana banknya, Bu, bangun rumah? Ya, bank harus punya kerjasama dengan pemborong gitu ya. Kerjasama untuk pembangunan rumah dengan pemborong. Nah, caranya gimana? Bank harus melakukan akad mudharabah dengan pemborong. Akad mudharabah itu kerjasama. Nah, berarti bank dengan pemborong itu sudah menjadi satu. Ya, dalam akad istisna, bank dengan pemborong itu sudah menjadi satu. Bahwa pemborong itu bekerja atas nama BMT atau atas nama bank. Sehingga ketika ada apa-apa, ada komplain dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawabnya bank. Kayak akan lebih baik lagi ketika bank itu memiliki petugas khusus untuk mengawasi dan menjalankan istisna. Ya, Bu, kalau menjahit baju gimana? Ya udah, ketika misalnya saudara mau jahit baju pengantin misalnya, ini ada yang mau merit kan, ada yang mau menikah misalnya. Nah, baju pengantinnya nggak perlu sewa, mau jahit aja. Ternyata ongkos jahit baju pengantinnya mahal banget gitu, sampai anggaplah 10 juta gitu, ya. Anggaplah 10 juta untuk ongkos jahit baju pengantinnya. Nah, saudara datang nih ke BMT atau ke bank. Saya mau jahit baju pengantin, tapi untuk saat ini belum ada uang tunai. Tapi saya bisanya ngangsur gitu. Nah, maka
langkah yang dilakukan oleh bank adalah, oke, jahitnya di mana misalnya? Oh, di desainer A misalnya ya. Maka bank kerjasama dengan desainer A. Desainer A, tolong buatkan baju pesanannya Mbak X gitu lah, atau Mas X gitu, dengan speknya begini, begini, begini. Nah, dikatakan istisna kenapa? Karena apa ya, spek dan ketentuannya yang akan dibuat ya atau akan dibangun itu sudah jelas di awal. Gitu, sudah jelas di awal. Sama seperti rumah. Kan orang mau bangun rumah sebelumnya harus membuat RAB, membuat desain, membuat gambar. Nah, ini kan di awal sudah dibuat dulu ya, disepakati dulu. Nah, si pembuat pesanan itu bekerja sama dengan BMT atau bank. Tuh. Maka ketika ada komplain, ketika ada kerusakan atau hasilnya tidak sesuai dengan spek atau pesanan di awal, maka nasabah boleh komplain ke bank. Nasabah boleh komplain ke bank. Gitu. Ya, ini untuk akad istisna. Lalu kemudian ketika bank itu sedang proses membangun, ini sudah boleh dijual kepada nasabah gitu. Akad ini sudah boleh dijual. Jadi nasabah sudah boleh membayar angsuran walaupun barangnya belum selesai dibangun. Ya. Nah, pengawasannya menjadi tanggung jawab siapa, Bu, dalam akad istisna? Pengawasannya menjadi tanggung jawabnya bank. Tuh. Jadi bank betul-betul kerja secara fisik. Bukan yang kerja hanya uang, tapi kerja secara fisik ya. Melakukan aktivitas pekerjaan secara fisik. Gitu. Ini yang disebut dengan transaksi yang real, ya, transaksi yang terbebas dari riba seperti ini. Jadi akad istisna adalah akad pesan bangun, ya, akad pesan bangun di mana nasabah memesan bangunan itu kepada bank. Lalu bank membangunkan, ingat ya, bank membangunkan atau membuat sesuai dengan pesanannya nasabah. Kalau misalkan bank tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki keahlian sesuai dengan pesanan nasabah, maka bank wajib melakukan kerjasama dengan pemborong atau tempat pemesanan itu dipesan. Ya, orang yang paham tentang barang yang ingin dipesan oleh nasabah. Akadnya apa? Akadnya bermudharabah, bekerja sama, menjadi satu kesatuan. Sehingga pada saat proses pembangunan itu menjadi tanggung jawabnya bank. Ketika ada komplain, ada apa pengawasan dan sebagainya itu ya ke bank. Tuh. Nah, serah terimanya adalah serah terima barang yang dipesan. Contoh, nah ini istisna rumah. Yang diserahkan ya rumahnya, bukan uangnya. Jadi yang diserahkan tuh pada saat ketika rumah ini sudah jadi. Ya, ketika rumah ini sudah jadi. Sama, ini juga pembangunan rumah. Nih, saya gedein ya, akad istisna untuk pembangunan perumahan pesantren, asatizah. Nah, ya, penandatanganan akad istisna dan peletakan batu pertama. Jadi ini yang membangunkan BMT. BMT yang bangun, nanti ketika sudah jadi, yang diserahkan adalah rumahnya. Ini salah satu contoh saja. Gitu. Nah, yang diserahkan rumahnya, bukan uangnya. Ya, ingat ya tadi. Jadi kalau murabahah yang diserahkan adalah barangnya, kalau istisna yang diserahkan adalah jasanya. Jasa diwakili dengan surat perjanjian sewanya. Lalu kemudian yang istisna yang diserahkan adalah barang yang dipesannya. Ketika pemesanannya gaun pengantin, ya yang diserahkan gaun pengantinnya gitu, bukan uang. Nah, duitnya kemana? Duitnya yang nyerahin ke BMT, ke pembuat gaun pengantin tadi, ke modistenya. Atau kalau bangun rumah, ya BMT menyerahkan uang itu ke pemborong. Gitu. Pembagian uangnya bertahap penyerahannya. Jadi nasabah nggak menerima uang. Nasabah menerima barang sesuai dengan pesanan. Ya, apa pesanannya ya yang diterima itu. Tuh. Jadi kalau pemesanannya rumah ya yang diserahkan rumah. Uangnya diserahkan ke siapa? Uangnya diserahkan kepada pemborongnya. Tuh.
Pemborongnya tanggung jawab siapa, Bu? Pemborongnya tanggung jawabnya bank. Pengawasan, kontrolnya, lalu kemudian ketika ada komplain, ketika membangun tidak sesuai dengan spek di awal, ketika membangun terjadi keterlambatan, itu semua adalah pengawasan bank. Gitu. Ini yang disebut dengan akad istisna. Jadi saya ulang, jenis akad jual beli itu ada 3, walaupun sebenarnya banyak ya, nanti ada musawamah, ada salam. Saya hanya jelaskan yang sering terjadi ya. Nanti akan saya ulas tentang musawamah dan salam, akad salam. Yang jenis akad jual beli itu ada murabahah, ijaroh, istisna, musawamah, dan salam. Nah, tadi yang 3 jenis itu udah saya ulas. Sekarang yang musawamah. Bu, yang musawamah itu apa? Musawamah adalah akad jual beli barang di mana bank tidak harus menyebutkan harga perolehan. Jadi bank tidak harus menyebutkan harga perolehan dan nasabah tidak perlu tahu harga perolehannya berapa. Beda dengan akad murabahah tadi ya. Akad murabahah tadi bank wajib menyebutkan harga perolehan. Ya, harga kulaannya tadi berapa. Tapi kalau di musawamah itu tidak wajib menyebutkan harga perolehan. Gitu. Ya. Nah, musawamah itu ya udah tinggal langsung aja harga jual kredit. Harga jual kredit. Contoh misalkan laptop. Laptop bank tidak perlu menyebutkan tadi harga perolehannya adalah 10 juta. Keuntungannya 2 juta. Jadi harga jualnya 12 juta. Kalau dalam akad musawamah, karena bank tidak diwajibkan menyebutkan harga perolehan, maka langsung menyebutkan harga jual. Laptopnya saya jual seharga 12 juta. Udah. Nasabah nggak tahu untungnya bank berapa, modalnya bank berapa. Langsung aja disebutkan bahwa harga jualnya adalah 12 juta, diangsur selama 1 tahun. Tuh. Ini akad musawamah. Bu, apakah ini bisa terjadi? Banyak terjadi ya di beberapa BMT dan BMT UM-nya juga menerapkan itu. Ada akad kita namanya akad musawamah, di mana BMT tidak menyebutkan harga perolehannya berapa, gitu, dan tidak menyebutkan juga keuntungannya berapa, langsung harga jual. Harga jualnya sekian, gitu. Ya, nggak menyebutkan harga dasar, nggak menyebutkan kulaannya berapa. Ya, langsung menyebutkan harga jualnya 12 juta. Jadi nasabah nggak tahu sebenarnya keuntungannya berapa. Itu yang musawamah. Lalu kemudian akad jual beli salam, ya. Akad jual beli salam adalah akad jual beli di mana barang sudah ada. Ya, barang sudah ada tetapi uangnya diserahkan duluan. Berbeda dengan murabahah. Murabahah itu barangnya harus sudah ada. Jadi kalau akad jual beli salam ini lebih kepada bukan untuk pembiayaan ya, bukan untuk jual beli dalam konteks pembiayaan, tapi jual beli dalam konteks mungkin ini ya online ya. Contoh, saudara beli sepatu gitu. Beli sepatu, barangnya udah ada. Ya kan? Ya udah barangnya dikirim, uangnya dikirim dulu, baru barangnya uangnya ditransfer, baru barangnya diterima. Itu jual beli salam. Jadi barangnya sudah uangnya udah dikirim, barangnya yang menyusul. Gitu. Nah, ini biasanya untuk jual beli yang sifatnya jual beli tunai, bukan jual beli kredit. Ya. Ini yang akad salam. Oke. Baik, berarti rumpun akad jual beli itu ada 5 jenis ya, murabahah, ijaroh, istisna, musawamah, salam. Dan masih banyak akad-akad lain tapi tidak sering dipakai ya, lebih banyak yang tadi yang tiga jenis tadi, murabahah, ijaroh, dan istisna. Ini yang sering dipakai dalam akad jual beli. Oke. Baik, sampai sini untuk akad jual beli. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya yang bertanya? Silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau ngasih kuis ya. Silakan dijawab melalui forum My Class. Saya mau ngasih kuis ke saudara. Baik, ini kuisnya untuk minggu depan. Saya nanti buka di My Class. Saya kasih batasan waktu sampai Sabtu tanggal 27 ya. Jadi saya Baik, kasih Bu. waktu, ya, saya kasih waktu 10 hari. Silakan Anda menjawab dua tugas ini. Silakan dicatat atau difoto tugas 2 pertanyaan dari saya. Ya, tugas yang pertama, apakah perbankan syariah seharusnya menjadi alternatif atau merupakan pilihan pokok dalam perekonomian di Indonesia? Ya, jelaskan beserta alasannya. Kemudian yang kedua, salah satu alasan masyarakat berpindah dari transaksi konvensional ke transaksi syariah adalah transaksi syariah dirasakan lebih aman. Setujukah Anda dengan pernyataan di atas? Jelaskan. Ya. Baik, sudah disalin semua tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan saya beri waktu.
Oke, sudah ya? Iya, Bu. Baik, kalau sudah, silakan saudara jawab di My Class. Nanti akan saya tutup sampai tanggal 27 Maret 2021 ya. Oke, baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk pengganti tanggal 11 yang libur kemarin karena tanggal merah, kira-kira mau diganti hari apa? Kalau misalkan diganti Kamis minggu depan, kita langsung 2 sesi gitu gimana? Bisa nggak? Ada kuliah lain setelah itu, Bu. Oh, ada kuliah lain. Berarti bisanya di hari Kamis jam segini lah ya? Hari Kamis jam 1 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, kalau begitu nanti kita gantinya Kamis minggu depan. Kita masuk jam 7 pagi, lalu jam 1 kita masuk lagi ya. Iya, Bu. Insya Allah. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. baik. Ya, insya Allah pada bisa semua ya. Ibu, Gimana Mbak? untuk minggu depan masih online atau offline? Kita meet-nya kapan ya? Meet semesternya kapan ya? Meet-nya Bu biasa tergantung pertemuan. Kalau pertemuannya udah 5, itu biasanya UK1. Oh, kalau udah 5 UK1, berarti yang ke-6-nya UK ya? Iya, Bu. Kita sudah ke-5 belum kan? Kalau di My Class ini udah pertemuan ke-5, Bu. Oh ya, hari ini pertemuan ke-5. Iya, Bu. Oh, berarti kita udah bisa UK berarti. Seharusnya minggu depan kita UK. Berarti minggu depan UK ya? Iya. Oke, berarti penggantinya paginya UK, siangnya tatap muka gitu. Tapi kan kita otomatis baru 4 pertemuan, Bu. Soalnya minggu kemarin libur. Oh, berarti masih kurang satu Iya, pertemuan. Bu. Masih kurang 1. Ya udah kalau gitu minggu depan paginya kita 1 kali pertemuan lagi, siangnya kita UK ya. Atau langsung UK-nya di paginya aja. Saya kan hanya nge-share materi aja kan di UK. Iya, Bu. Nanti kan PPT-nya di-share ya, Bu? Iya, ya berarti sebelum hari Kamis saya share PPT-nya beserta PPT terakhir untuk pertemuan Kamis depan. Oh, Nah, baik, nanti baik. setelah kita materi, habis itu saya share UK. UK-nya tugas aja ya. Baik, Bu. Ya, kalau di forum Zoom gini UK-nya agak bingung juga saya. Nanti kalian tetap contek-contekan. Mendingan open book aja, dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Dikerjakan sendiri maksudnya. Iya, Bu. Oke, deal ya, begitu ya. Jadi nanti hari Kamis depan, pagi kita tetap muka perkuliahan biasa. Lalu setelah itu saya membagikan tugas untuk UK pertama. Iya, Bu, baik. Ya, baik gitu ya. Iya. Ya, siap. Udah clear semuanya ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai, sudah clear, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.